Baik, kita berdoa. Kiranya Tuhan sekali lagi kami mau membuka telinga mata kami untuk kami dapat mendengar sapaan Tuhan. Maka di penghujung bulan ini kami merenungkan sekali lagi di dalam bulan misi. Kiranya Tuhan ini juga akan beranugerah. Mohon belas kasih dan juga kemurahan Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh benar kami dapat diberkati, dikuatkan. Ketika kami menjalani sebuah kehidupan yang saat ini mungkin penuh dengan tanda tanya, penuh dengan hal kesesakan kehidupan kami. Tapi kami mau sekali lagi melihat dalam kisah ini, dua orang di jalan Emmaus, sebagaimana murid-Mu Tuhan, kami mau terus setia mengikut dan juga mengiring Tuhan. Kiranya ini doa kami, berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Boleh sekali lagi shalom Ibu Bapak. Ya, jadi kita kali ini akan merenungkan satu tema yang pada saat ini juga akan bersama-sama menolong kita untuk kita dapat belajar memahami akan bulan misi di dalam penghujung ini tentang dua orang di jalan Emmaus. Ya, jadi tema ini mungkin agak sedikit ya, masa tema tentang dua orang di jalan Emmaus gitu ya. Kalau dua orang di jalan Sulawesi itu bisa Jonathan atau Valen ya, atau Jonathan dengan Gunawan. Atau Valen dengan Gunawan kalau di jalan dua orang di jalan Emmaus ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada dua orang di jalan Emmaus, tentu kisah ini bukan kisah yang asing, yang mungkin yang akan sering dikhotbahkan ketika kenaikan ke surga, Tuhan Yesus ke surga ya. Kita akan peringati di hari Kamis nanti. Tetapi kita akan melihat satu di sisi yang lain tentang menutup di dalam bulan misi ini, kita akan melihat dan juga belajar dan juga berkaca tentang dua orang di jalan Emmaus ya. Jadi mari kita buka Ibu Bapak di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Perikop ini cukup panjang, jadi saya akan bacakan perlahan-lahan. Sekalipun kita juga sudah sempat mengingat atau mendengar kisah ini, tetapi izinkan saya membacakan buat kita, untuk kita juga bersama-sama belajar tentang teks ini ya. Injil Lukas pasal yang ke-24, pasal yang terakhir di dalam Injil Sinoptik Lukas, pasal yang ke-24 ini ya. Di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35, saya bacakan buat setiap kita ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Di ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan juga pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semulanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan telah menemukan mayatnya," itu mayat Tuhan Yesus. "Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman-teman telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?' Lalu Ia, Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan juga kitab-kitab para nabi. Mereka mendekati kampung mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya, 'Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.' Lalu masuklah Ia tempat tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk dan makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu yang terjadi di tengah-tengah jalan, bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Ya, sampai sejauh ini pembacaan kita, Ibu Bapak, teks yang cukup panjang tetapi sangat memorable dalam kehidupan kita. Bahkan sekali lagi sebagaimana kita yang setia mengikut dan juga mengiring Tuhan. Dua orang di jalan Emmaus ini mengajarkan kita suatu hal yang penting dan juga baik, bahwa kisah dua orang di jalan Emmaus, atau kalau Ibu Bapak biar nggak bingung, bahwa dua orang menuju ke Emmaus gitu ya. Jadi ada hal yang penting dan tujuan yang sama gitu. Ibu Bapak nggak perlu bingung karena hanya tema ini, tetapi ini adalah tujuan yang sama. Bahwa teks ini, Ibu Bapak kalau perhatikan, ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Ya, betapa kita bersyukur ya. Kita punya Alkitab, itu punya signature-nya sendiri ya. Bahwa di dalam kisah-kisah itu gitu ya, kita melihat bahwa ada hal-hal yang penting yang ingin penulis Injil itu menuliskan kepada pembaca Injil yang ditulisnya ya. Demikian juga oleh tabib Lukas atau dokter Lukas. Ya, dia mau menjelaskan bahwa ini bukan kisah tentang seperti mungkin dunia kita saat ini gitu ya, supaya terkenal mistisnya gitu ya, supaya bacaan ini dapat dibaca orang tuh supaya lebih greget gitu ya. Ada kisah ini gitu ya. Oh, ini loh ada saksi dua orang itu benar-benar bertemu Yesus gitu ya. Tidak ya. Ini bukan kisah sembarangan, tapi kisah ini sangat penuh dengan cerita atau paralel ya. Bahwa kisah ini sangat akan lengkap dengan kisah-kisah yang akan selanjutnya di dalam Kisah Rasul, bahkan di dalam kisah sebelumnya ketika Tuhan Yesus melayani. Jadi kita bersyukur kita membaca teks ini, bahwa ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Bapak Ibu, Lukas 24 itu juga bukan hanya berbicara tentang dua orang atau dua murid ke Emmaus ya, tapi ada 3 bagian yang penting yang mungkin juga kita akan pelajari, tapi nggak mendalam. Tapi yang ingin saya bahas dan juga kita akan bahas kali ini adalah di bagian yang kedua, yaitu Yesus menampakkan diri kepada 2 murid menuju jalan Emmaus. Yang pertama itu adalah 3 wanita dan juga kubur Yesus. Ya, kalau Ibu Bapak perhatikan ada beberapa Injil-Injil yang lain itu selalu berbicara tentang kubur Yesus dan juga 3 wanita ya. Entah itu membahasakan tentang gerombolan wanita atau para wanita, wanita yang pernah Tuhan Yesus tolong gitu ya, dan itu selalu berkaitan dengan kubur Yesus ya. Tapi yang kedua yang kita akan bahas kali ini tentang 2 orang murid Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Ibu Bapak kita perhatikan juga Tuhan Yesus juga ngomong tentang para rasul. Ya sebenarnya juga mau mengajarkan kepada kita ya. Kita sebagai orang Kristen jangan kegeeran gitu ya. Tuhan Yesus itu juga menunjukkan kepada orang-orang yang bukan para rasulnya juga. Ya, Tuhan Yesus juga malah menampakkan diri kepada para wanita gitu ya. Atau orang-orang yang benar-benar dikasihinya di dalam perjalanannya, pelayanannya gitu ya. Bahkan juga dengan 2 orang murid yang mungkin kita juga nggak tahu yang satu itu siapa ya. Yang satu kita jelas dalam ayat 18, itu Kleopas. Bahkan juga ada beberapa hal mengomong bahwa ini adalah nanti satu hal yang akan kita juga pelajari siapa itu yang satu sebenarnya. Tapi saya tidak meyakinkan Ibu Bapak bahwa ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari. Bapak Ibu, saya mau mengajarkan setiap kita untuk 3 pertanyaan ini ya. Kenapa Yesus itu mendekati 2 murid ini ya? Yang pertama, pertanyaan ini mengajar juga menolong kita mengapa Tuhan Yesus itu mendekati. Bukankah ketika peristiwa kenaikan ke surga yang kita juga akan peringati di hari Kamis depan, itu seakan Tuhan Yesus juga dengan cara yang sama dia akan kembali gitu. Mengapa Tuhan Yesus itu mau bela-belain gitu, datang mendekati murid itu dan juga berjalan bersama ya Bapak ya. Sebenarnya ini juga hal yang baik juga ya, kita punya Tuhan. Seperti lagu pujian tadi yang dibawakan ya, Yesus sahabat yang sejati. Tuhan bukan hanya cuma mengontrol dari atas itu ya. Tuhan datang, dekat, juga bahkan mengobrol sama kita ya sebagai anak-anaknya. Itu gambaran yang sangat kecil ya. Tapi kita akan mau bahas lebih dalam Bapak. Yang kedua adalah kenapa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mengapa Lukas itu sekali memakai kiasan, bukan kiasan, tapi hal yang mungkin menjadi misteri. Mengapa mereka nggak bisa melihat secara langsung gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai orang-orang atau awam belajar kitab suci mungkin itu kan karena Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata kita. Kalau kita melihat dengan Tuhan kita akan pasti lewat gitu ya. Nggak sesimpel itu. Tuhan akan memakai hal itu
untuk menunjukkan kepada dua murid itu bahwa ada suatu hal yang kamu harus bereskan dan kamu harus koreksi dalam hidupmu. Mengapa engkau nggak bisa melihat aku saat itu? Yang ketiga adalah apa yang menyebabkan mereka itu tidak bisa mengenal Yesus. Ya sebenarnya ayat 2 juga 3, pertanyaan 2 ketiga itu juga saling berkaitan. Tapi kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan kepada setiap kita bahwa implikasi singkat sebelum kita mau membahas 3 pertanyaan tadi ya. Sebenarnya Injil Lukas itu mau menjelaskan sebagaimana Matius, Markus dan juga Lukas digolongkan di dalam sinoptik yang melihat ya sesuatu hal di dalam Injil atau hal yang ditulisnya itu ya. Kita kadang salah ya melihat Tuhan. Kita salah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, mengapa Lukas juga menuliskan kisah ini yang belajar dengan dua murid yang menuju ke Emmaus. Karena kita sebagai manusia kita kadang salah ya. Kita selalu melihat Tuhan dengan kacamata kita. Tapi sekali lagi kita mau belajar ya. Izinkan Tuhan melihat diri kita. Tuhan yang meng-create segala sesuatu itu. Tuhan yang menciptakan kita itu melihat diri kita. Dan ya kita ya bisa ya lihat ya fair sekali ya bahwa Tuhan juga mau mendekat, ngobrol bahkan dengan dua murid itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan bukan Tuhan yang keberatan telinganya untuk mendengar kisah pergumulan kita. Tuhan tapi digambarkan bahwa Tuhan selalu mensendengkan telinganya untuk kita. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan demikian. Dan Lukas mencatat bagian kisah ini. Bapak Ibu, siapa dua murid ini? Yang pertama adalah ayat 18 bahwa jelas di situ adalah Kleopas ya. Ibu Bapak pasti tentu ingat yang namanya Kleopas ini. Tapi yang mungkin yang menjadi perdebatan satunya itu siapa gitu ya. Ada beberapa pandangan mungkin. Yang pertama adalah sebenarnya ini adalah ya namanya Maria atau istri daripada Kleopas. Bapak nggak perlu juga bingung kalau kisah-kisah di dalam Injil atau dalam Perjanjian Baru itu namanya cukup mirip-mirip ya karena itu oleh sebuah ya culture budaya. Tapi kalau Ibu Bapak ingat ini adalah kisah ketika ya Kleopas punya istri namanya Maria. Di dalam Yohanes itu digambarkan bahwa Maria itu juga ada ketika Tuhan Yesus itu disalibkan ya. Ini sebenarnya cuma hanya pengetahuan saja, tapi ini pandangan Ibu Bapak boleh terima atau tidak, karena juga sampai sekarang pun juga nggak ada yang tahu pasti. Yang kedua ini adalah mungkin pandangan yang tidak umum gitu ya, tapi ini adalah rekan daripada Kleopas. Ya, tapi rekan ini juga adalah murid yang bersama-sama diberkati oleh Tuhan ketika kisah Tuhan mencukupkan melalui 5 roti dan juga 2 ikan. Dan dua murid ini ada, Kleopas dan juga temannya. Karena itu nanti juga ada di dalam endingnya nanti. Ketika Tuhan Yesus mengangkat roti, baru dia ngeh, oh iya, ini Tuhanku. Ini Allahku, inilah Rajaku di dalam kehidupanku saat ini. Bapak Ibu, dua orang murid adalah kita. Mengapa? Kayak saya mau menjelaskan mengapa langsung menunjuk kepada kita. Bapak Ibu, kalau dua orang murid ini benar-benar dia mengasihi Yesus, mereka benar-benar mengikut Tuhan, mereka benar-benar setia kepada Tuhan, pasti mereka mengenal ya entah gesturnya, entah bercakapnya Tuhan Yesus kepada menyapa murid-muridnya. Kalau dua murid ini benar-benar kenal dan juga tahu, dia pasti akan mengenal hal-hal yang punya karakteristik daripada Tuhan kita Yesus Kristus gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Mereka benar-benar tidak mengenali. Tapi Ibu Bapak jangan bersedih atau mungkin ya gagal paham ya. Kisah ini sebenarnya hal yang wajar, hal yang umum ya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada para murid atau kepada ya orang-orang yang Tuhan kasih, walaupun nggak dicatat semua dalam Injil Lukas, tapi memang secara umum mereka nggak mengenali Tuhan Yesus ya. Jadi bukan hal yang mungkin, oh iya ya dua orang murid itu benar-benar kita langsung menjudge gitu ya. Oh ini salah dan itu enggak ya. Tapi itu adalah hal yang umum. Karena sekali lagi Tuhan Yesus belum digenapkan ketika ia harus naik ke surga. Yang pada endingnya di dalam Injil Lukas ini ya. Jadi Bapak kalau kita lihat bahwa di sini adalah gambaran kita juga ya. Apa yang disampaikan di dalam Injil Lukas tadi ya. Kita kadang salah melihat ya Tuhan yang baik itu. Tapi kita ngomong Tuhan yang jahat. Kalau Tuhan baik mengapa seperti ini kehidupanku. Tapi dalam Injil Lukas kita diajari bahwa kita belajar dari murid ini ya. Mereka juga kecewa kepada Tuhannya kalau digambarkan di sini ya. Saya berharap kalau Tuhan Yesus itu ya digambarkan di sini ya, dia akan benar-benar membebaskan kita gitu ya. Tapi tidak ya di dalam bagian ini. Dua murid pun juga kecewa. Bahkan digambarkan mukanya itu sekali lagi ya muram ketika bercakap dengan Tuhan Yesus.
Bapak 14:15 ya, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat ini mungkin yang menjadi gambaran ayat yang penting ketika kita belajar tentang dua orang murid di jalan Emmaus ya. Tuhan mendekati tetapi tidak melihat. Gambaran-gambaran ini sebenarnya dalam kitab-kitab Injil atau di dalam narasi Injil itu ketika Tuhan mendekat itu ya gambaran pasti akan kelihatan gitu ya. Allah mendekat gitu ya. Contoh ya di dalam gambaran Injil ya. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah itu datang ya, melihat dan datang dan ada mendekati ya. Tapi digambarkan di sini menghalangi mata mereka. Ini sebenarnya gambaran apa gitu ya. Apa yang dimaksud di dalam Injil Lukas di sini ya. Bapak Ibu sebenarnya adalah suatu hal yang ironis sekali ya. Dua murid ini memiliki pergumulan yaitu rasa tidak percaya kepada Tuhannya. Dua murid ini adalah kita dan rasa tidak percaya. Bahwa rasa ketidakpercayaan ini hingga menutupi mereka untuk melihat kepada Tuhannya. Sebenarnya di sini adalah gambaran yang sangat ironis sekali Ibu Bapak ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia benar-benar menjelaskan loh. Yesus itu yang ditangkap imam-imam, disalibkan, bahkan 3 hari ia harus ada dan dia akan bangkit dan hilang. Dan para wanita itu bergombolan dengan kami. Dia tahu secara detail Ibu Bapak ya. Mereka menjelaskan secara detail dua murid ini, tapi mereka tidak percaya dengan hal itu. Bapak Ibu, sebuah hal yang juga mungkin menjadi pergumulan kita yang ketika kita sudah ikut Tuhan ya. Belasan bahkan puluhan tahun juga di dalam kehidupan kita ya. Kita mungkin bisa tahu hal-hal yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Tapi izinkan buat saya, bahkan setiap kita yang mungkin juga baru mengikut Tuhan dan mau belajar mengenal Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang mendekat. Tuhan yang mau supaya kita itu percaya di dalam sistem kepercayaan kita yang Tuhan anugerahkan melalui iman. Enggak semua orang bisa percaya dengan hal demikian Ibu Bapak. Enggak semua orang. Tapi bersyukur kalau kita bisa percaya, kita bisa duduk di sini untuk kita dapat bersama-sama belajar memuji Tuhan dan juga menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu, bukan karena pemandangan secara fisik kita bisa percaya. Ini bukan tentang hanya unsur atau masalah tentang keselamatan saja. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus di dalam Injilnya. Ya mungkin agak dalam ya. Ketika kita bisa mungkin memandang secara fisik mungkin tentang teologi salib, kita melihat secara aksesoris salib atau tentang Tuhan Yesus yang disalibkan itu gitu ya. Enggak ya. Tapi biarlah kita juga melihat hal-hal yang baik yang Tuhan juga sudah narasikan di dalam Injilnya, yang digambarkan melalui dirinya sendiri dan juga pelayanannya. Bapak Ibu sekali lagi ya di dalam pengkhotbah sekarang itu ya, mungkin menawarkan Yesus yang bukan Yesus yang ada di Injil. Ya, Yesus yang mungkin juga menawarkan tentang ya kemurahan, kesembuhan, hal-hal yang mungkin juga apa yang mungkin dunia juga bisa berikan. Tapi sekali lagi Ibu Bapak di sini ya, Yesus sekali lagi mau digambarkan di dalam catatan yang ada dan gak boleh berubah. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan kita hebat. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang demikian. Tuhan yang sangat konsisten dengan umatnya yang dikasihinya. Tapi sekali lagi ya mungkin secara kedagingan kita secara manusia ya wajar lah. Kita kan bukan nabi gitu ya. Kita kan bukan rasul gitu ya. Kita kan wajar lah secara manusia kita gak percaya sama Tuhan gitu ya. Mungkin rasa ketidakpercayaan itu ya. Bapak benar Tuhan pergumulanku seperti ini masa Tuhan juga bisa tolong gitu ya. Apa ya benar Tuhan masa dalam ya sepelik ini kehidupan saya di hadapan-Mu Tuhan. Ya pasti wajar secara manusia kami juga tidak mempercayamu atau rasa ketidakpercayaan justru secara aktif kita berikan kepada Tuhan gitu ya. Itu artinya kita menantang Tuhan. Tapi biarlah melalui dua murid ini Bapak ya kita mau belajar di dalam kita melihat berkaca sebagai orang Kristen ya. Sebenarnya Ibu Bapak ketidakpercayaan itu bukanlah hal yang remeh ya. Oh percaya, kamu percaya, ya aku percaya, kamu percaya, aku tidak percaya, coba buktikan. Kamu percaya, kamu percaya, ya aku tidak percaya gitu ya. Itu bukan hal yang remeh yang perlu kita juga mungkin tanyakan kepada saudara kiri kanan kita. Atau diri kita bahkan yang menjawab. Ini adalah hal yang sangat serius Bapak di hadapan Tuhan. Ketidakpercayaan itu. Yang itu digambarkan juga melalui dua murid yang menuju ke Emmaus. Mereka benar-benar tidak percaya. Mereka tahu tapi mereka nggak percaya. Ini kan suatu hal yang mungkin sering kita dengungkan ketika kita belajar firman Tuhan.
ketika kita mengikut dan juga mengiring Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak, ketidakpercayaan itu ya adalah hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Banyak kisah kok dalam perjanjian lama atau perjanjian baru yang saya lagi meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan ya tidak mau percaya akan Tuhan yang baik itu. Implikasinya Bapak, kita perlu belajar hidup di dalam iman kepada Kristus dan juga kebenaran Kristus ya. Kita perlu belajar ya. Kita mungkin ya mendengar khotbah 30 atau 25 menit gitu ya. Kita nggak mungkin serta-merta langsung klik, oh ya aku harus hidup dalam iman ya. Sekalipun usaha juga pekerjaan mungkin juga penuh dengan struggle, dengan pergumulan gitu ya. Belajar dengan iman gitu ya. Itu bukan iman, itu iman yang buta. Tapi kita mau belajar di dalam iman yang Tuhan anugerahkan itu, kita perlu belajar supaya ya sekali lagi kita melihat kepada Tuhan. Karena kita hidup dikatakan sebagai orang beriman. Kalau kita tidak punya iman, rasa percaya itu kepada Tuhan yang Tuhan anugerahkan, ya kita nggak bisa disebut Kristen, gitu ya. Jadi demikian Ibu Bapak di dalam bagian yang pertama kali ini. Yang kedua Ibu Bapak, 2 murid Emmaus itu yang sok tahu adalah kita ya. Bapak Ibu di dalam dunia ini sekali lagi ya menawarkan segala sesuatu yang mungkin sekali lagi ya perlu juga ada sebuah hal yang perlu diklarifikasi gitu ya. Mungkin kita kalau mendengar cerita si A gitu ya, si B itu juga mendengar cerita dengan antusias gitu ya. Bahkan cerita itu juga nggak akan sama ketika diteruskan kepada C gitu ya. Loh ceritanya itu beda loh dengan A gitu ya. Mengapa kamu menambahkan satu cerita yang kepada C itu yang berbeda gitu ya. Dan banyak sekali, bahkan juga ada sekali lagi ya lebih banyak untuk berbicara tapi ya tidak mau berhenti untuk lebih baik mendengar dulu gitu ya. Jadi di sini Bapak 2 murid Emmaus ini sekali lagi Bapak, kalau kita perhatikan dalam kisah ini ya, mereka terwocos terus Bapak, ngomong terus gitu ya. Tuhan Yesus itu berlagak di dalam bagian tokoh ini adalah suatu hal pribadi yang nggak tahu gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang mungkin suatu hal yang ironi lagi kepada 2 murid Emmaus ini ya. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini Ibu Bapak ya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Ini ditujukan kepada Tuhan Yesus loh Ibu Bapak ya. Bukan tujukan kepada yang lain. Ini tujukan kepada Tuhan Yesus. Bahkan di Yerusalem itu penuh beritanya tentang Tuhan Yesus itu yang bangkit ya. Tapi dia menanyakan satu hal kepada Tuhan Yesus sendiri ya. Walaupun dia nggak tahu Tuhan Yesus itu. Tapi dia ngomong-ngomong bahwa ini loh aku tahu, kamu itu nggak tahu. Ya, ini adalah hal yang mungkin perlu kita juga koreksi di dalam diri kita. Tuhan nggak tahu loh pergumulanku. Tuhan nggak tahu kondisi kehidupanku saat ini gitu ya. Tuhan bukan nggak tahu dan Tuhan bukan nggak mau tahu. Tuhan sangat tahu di dalam kondisi kehidupan kita. Dan dia adalah pribadi yang benar-benar mengerti ya kehidupan kita ya. Coba kita bayangkan kehidupan pemazmur ya. Yang benar-benar dia dihadapkan di dalam ya lembah kelam ya. Atau di dalam bayang-bayang maut sampai di dalam bawahnya itu ya. Dia ngomong bahwa Tuhan ujilah aku, selidikilah aku, hati dan batinku ya. Artinya hanya Tuhan yang tahu dan juga mengenal. Demikian juga di dalam kehidupan kita ya, Ibu Bapak saat ini. Bukan berarti saya melarang Ibu Bapak mengeluh kepada Tuhan, enggak ya. Tapi Tuhan benar-benar lebih tahu di dalam kondisi kehidupan kita saat ini. Jadi di sini ada sebuah hal yang sangat ironis sekali Bapak Ibu. Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem? Mereka benar-benar merasa sok tahu gitu ya. Mereka benar-benar ini loh berita yang benar-benar hangat, berita yang harus disebarluaskan gitu ya. Dan kamu adalah satu tujuan yang akan aku ceritakan. Dan di bagian ini mereka itu menceritakan 2 murid itu ya. Ini sebenarnya juga gambaran dalam kehidupan kita ya Bapak ya. Kalau kita bertemu, kita punya teman akrab gitu ya, 2 orang. Dan satu itu orang yang asing. 2 orang ini pasti kan juga akan menambahkan. Bahkan bukan hanya 1 orang itu yang berbicara, tapi 1 orang ini juga akan berbicara tuh, menambahkan ya. Jadi untuk meneguhkan lagi, oh ini loh beritanya itu valid, beritanya itu benar itu ya. Bahkan ditambahkan satu hal ya. Di sini Bapak dijelaskan bahwa ya benar-benar sekali ya. Mereka itu merasa sok tahu di dalam ya kehidupan mereka ya. Padahal Bapak sebenarnya Kleopas itu adalah kita ya. Kita yang sok tahu ini sebenarnya kita nggak tahu apa-apa ya. Demikian juga di dalam renungan kita yang di dalam khotbah yang lalu tentang Yudas ya. Yudas mengapa? Yudas karena dia percaya maka ia menjual Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam 2 murid Emmaus ini ya. Mereka merasa sok tahu, mereka tahu pada kenyataannya mereka itu tidak tahu. Mereka tahu Tuhan yang dicatat itu di situ juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia tahu juga akan ditangkap oleh imam-imam, akan disalibkan dan juga dihina, bahkan diludahi gitu ya. Mereka tahu itu ya. Tapi mereka sok tahu. Ini adalah sebuah teguran di dalam kehidupan kita ya. Yesus bertindak
Seolah-olah Yesus itu nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan mau supaya mereka itu berbalik. Tuhan mau memakai hal itu untuk keselamatan mereka. Bapak Ibu, kalau nggak ada percakapan ini, Tuhan itu langsung ngomong. Ya sebenarnya juga teguran keras di sini ya. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ini sebenarnya juga teguran yang sangat keras. Tapi Tuhan Yesus nggak langsung mengkat di situ. Tuhan Yesus bahkan juga mau hadir ke rumahnya untuk perjamuan bersama. Ini Tuhan yang macam apa ya? Tuhan yang sangat mengasihi umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak ya. Tuhan bukan nggak tahu kehidupan kita. Tuhan bukan nggak mau tahu kondisi kehidupan kita. Tapi Tuhan mau sekali lagi memakai itu untuk menunjukkan bahwa ini loh, eksistensiku, kehadiranku di dalammu itu lebih penting ya. Daripada sekali lagi kamu fokus kepada hal-hal yang mungkin di luar daripadaku. Bapak Ibu, kalau kita mau menjelaskan ada pernyataan yang baik ya. Yesus akan menyusul kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun Yesus itu juga ada ketika kita ada jatuh di dalam jalan-jalan yang mungkin bukan relnya Tuhan, bukan tracknya Tuhan. Di sini gambarkan bahwa ya kita adalah yang sok tahu itu. Dia Allah yang maha tahu di dalam kehidupan kita. Ini menjadi hal yang mungkin menguatkan setiap kita. Sekali lagi Bapak ya, Dia Allah yang maha tahu. Dalam doktrin Reform dijelaskan bahwa beberapa karakter daripada Allah, Dia bukan Allah yang besar saja, Allah yang adil, Allah yang kudus itu memang benar penting, tapi juga Allah yang maha tahu di dalam kehidupan kita. Ini yang menguatkan di dalam kehidupan kita. Lukas 24, dan apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan dan Kleopas untuk mereka, membawa mereka dapat mengenalnya ya. Kalau kita perhatikan ya Bapak ya, Tuhan Yesus juga menjelaskan dengan sabar ya. Bukankah di dalam perjanjian lama, bukankah di dalam kitab-kitab Musa, bukankah di dalam kitab-kitab para nabi dituliskan bahwa juru selamat itu juga akan menderita dan mati. Ya, Tuhan Yesus benar-benar mau ya menjelaskan demikian kepada dua murid ini. Bapak Ibu sekali lagi ya, kita punya Allah yang hebat ya. Allah yang hebat itu bukan sekali lagi langsung fokus kepada masalah kita ya, langsung di-handle gitu. Masalah kita dah, kamu nggak usah menyelesaikan masalah itu gitu enggak ya. Tapi Tuhan mau supaya kita itu mengenalnya dulu. Kita mau mengenalnya bukan tentang omongan orang, tetapi bukankah kita para nabi itu berkata, artinya apa sih Ibu Bapak? Artinya Tuhan tuh mau supaya dirinya dikenal tuh melalui kebenaran firman-Nya. Ya, sekali lagi kembali ke pertanyaan kepada kita ya. Ya, seberapa sering kita sekali lagi ya mau mengamini janji Tuhan itu yang bukan diacapkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah besar itu, tetapi kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang berbicara di dalam kehidupan kita ya. Yesus adalah sahabat perjalanan yang baik. Seperti halnya demikian Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak traveling atau pergi keluar kota gitu Bapak ya, Ibu Bapak punya sahabat atau teman yang baik, pasti nggak akan kerasa lama gitu ya. Maksudnya perjalanan, tahu-tahu sudah sampai ya, tahu-tahu sudah di perempatan ini gitu ya. Kita benar-benar mau ya dengar-dengaran gitu ya. Demikian Tuhan juga ya. Tuhan juga pengen, ya sekali lagi ya, bukan pengen, tapi Tuhan juga adalah sahabat yang sejati, sahabat yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Jadi waktu kita ada di dalam kebingungan, ketidakmengertian, tanda tanya, kekacauan, belajarlah tentang Tuhan secara lebih mendalam. Ya, bukan belajar tentang ya kita yang sok tahu untuk menyelesaikan masalah ini, ya, tapi memang benar kita harus menyelesaikan masalah kita gitu ya. Tapi mari Tuhan mengundang kita untuk kita mau belajar darinya. Tuhan mengundang kita untuk kita dapat mengenal dirinya terlebih dahulu. Dan itu adalah hal yang sekali lagi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, misinya Tuhan adalah makin mengenalnya ya. Misinya Tuhan itu sekali lagi ya, memang sekali lagi ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah, yaitu memang amanat agung, mandat daripada Tuhan secara langsung ya. Tapi misinya dalam kehidupan kita yang sudah mengikut Tuhan adalah kita juga makin mengenalnya ya. Dia akan menanyakan apa yang kita sekali lagi tahu ya. Tuhan sekali lagi mau kok mendengar apa yang kita sekali lagi mau ceritakan kepadanya. Ya, maukah lutut kita mau ya bertelut di hadapannya ya, untuk sekali lagi makin mengenalnya dan mendengarkan cerita kehidupan kita di hadapannya. Ini adalah hal yang mungkin perlu kita juga renungkan di dalam kehidupan kita Ibu Bapak. Dua orang murid di jalan Emmaus. Kleopas adalah kita, Ibu Bapak, sekali lagi ya. Sulit untuk mengerti ya, belajar kebenaran firman Tuhan itu memang sulit. Belajar Injil itu sulit, belajar kitab para nabi, bahkan dalam kitab perjanjian para Musa atau kitab Musa itu Pentatuk benar-benar sangat sulit ya.
Tapi kadang Bapak dalam realita kehidupan kita ya, di dalam Kleopas ini yang mungkin gagal paham, mereka langsung ya sekali lagi, nggak usah lah hal yang sulit-sulit, mengapa kita belajar Alkitab itu sulit ya? Kita bisa kok belajar Alkitab dengan nyantai, kita mungkin bisa belajar Alkitab dengan sembarangan. Enggak, belajar Alkitab atau belajar kebenaran firman Tuhan atau belajar teks kitab suci, itu ya membutuhkan sekali lagi sebuah hal yang mungkin menuntut diri kita, bahkan diri kita, keberadaan diri kita di hadapannya. Apakah kita langsung menolak gitu ya? Atau kita benar-benar mau belajar memahami? Tuhan ini keras, Tuhan ini sulit untuk dimengerti. Aku nggak bisa baca cuma sekali dua kali gitu ya. Itu justru Bapak, kebenaran firman Tuhan itu yang Ibu Bapak harus cari. Ya. Sekali lagi ini bukan membenarkan khotbah itu yang sulit atau yang mudah, enggak ya. Tapi ketika kita baca teks itu, hal teks itu sulit bagi kita. Sebenarnya yang sulit itu adalah diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu, Ibu Bapak. Sebenarnya sekali lagi ini adalah hal yang baik untuk kita renungkan. Tapi kalau kita suka dengan kebenaran firman Tuhan yang menyukakan telinga kita, itu yang menjadi warning dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mau mendengar firman itu, perkataan kebenaran kitab suci itu, atau kita hanya memuaskan telinga kita dan kita hanya melihat bahwa Tuhan itu ya begitu-begitu saja. Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar daripada Kleopas yang adalah kita ya. Mereka sangat sulit untuk belajar akan firman Tuhan atau kitab-kitab para nabi yang ada. Terakhir Ibu Bapak, Yesus membuka mata rohani mereka ya. Yesus bukan hanya langsung berhenti berpapasan seperti kita pergi ke ya simpang perjalanan. Oke, sampai ketemu ya sudah selesai gitu ya, enggak. Tapi Tuhan yang mau datang ke rumah, Tuhan yang mau menjamu mereka gitu. Tapi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak perhatikan ya, kalau saya mau tanyakan kepada Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak bertamu kepada rumah orang, atau Ibu Bapak visitasi kepada jemaat, atau Ibu Bapak pergi ke saudara atau yang lain ya, sebenarnya yang menyiapkan itu siapa? Pemilik rumah? Atau yang melayani itu biasanya siapa? Bukan kita yang tamu tuh, tapi pemilik rumah itu, yang menyambut tamu itu. Tapi kita perhatikan di sini Bapak ya, teladan Tuhan Yesus ya. Bukan Tuhan Yesus itu, ya sekali lagi secara manusia bukan Tuhan yang kurang ajar, tahu-tahu langsung mengambil roti dan enggak ya. Tapi mengingatkan para murid itu, ini loh roti yang aku angkat ini juga mengenyangkan kamu waktu itu. Ketika 5.000 orang berkumpul, 5.000 orang lebih, bahkan keranjang itu enggak bisa muat. Yang hanya sekian dikatakan 12 keranjang bakul sisanya. Ini adalah hal yang baik yang perlu kita juga renungkan Ibu Bapak sekali lagi ya. Momentum-momentum kita bersama dengan Tuhan, bacaan-bacaan kita kepada kitab suci kepada Tuhan sekali lagi juga mengingatkan kita, membuka mata rohani kita. Kita sekali lagi secara manusia akan ya bukan orang lain yang menutup mata kita, tapi mata kita sendiri tangan kita sendiri yang menutup mata kita untuk melihat akan kebaikan Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, dia memecahkannya mengucap syukur kepada Bapa di surga, tepat seperti pada hari 5.000 orang itu, hari sudah menjelang malam. Nggak tahu ini adalah hal yang mungkin cocokologi atau mungkin pas-pasan, tetapi keterangan waktu di situ dijelaskan ya. Sama persis dengan apa yang dikatakan di dalam Injil-Injil yang lain ketika Tuhan Yesus mencukupkan 5.000 orang lebih di dalam waktu yang sama. Bukan kebetulan karena kekristenan tidak terjadi dalam sebuah kebetulan, tapi kedaulatan yang Tuhan berikan. Kita punya Tuhan yang hebat sekali lagi dalam kehidupan kita. Kita mungkin ya akan fokus kepada hal yang jasmani, tapi Tuhan tidak tertarik hal itu. Kita butuh, ya benar, sangat butuh di era sekarang saat ini ya. Tapi Tuhan ngomongnya, aku tuh pernah mencukupkan dirimu pada waktu itu. Dan aku juga akan memuaskan hati dan batinmu ketika aku ada bersama-sama denganmu di sini. Hanya ketika aku melihat dengan iman bahwa Yesus sebagai juru selamat kita yang bangkit akan naik ke surga, kita tahu bagaimana dia akan memuaskan setiap kebutuhan sejati kita, bahkan juga kerinduan hati kita. Ya, jadi pembacaan kita kali ini Bapak sekali lagi menguatkan kita, meneguhkan kita di dalam kita menjalani hari bersama dengan Tuhan, bahkan di dalam penutup bulan misi ini, ketika kita juga akan peringati di dalam hari Kamis Yesus naik ke surga, Dia Allah yang sama. Dia juga akan datang menemani kita juga di dalam jalan-jalan mungkin yang sepi, lorong-lorong yang mencekam, yang gelap, bahkan orang di kiri kanan kita yang mungkin juga tidak support kita atau mengencourage kita, tapi ya kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam
situasi kondisi kehidupan kita. Dua orang murid di jalan Emmaus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan, sekali lagi menguatkan kami ketika kami belajar kisah ini. Kisah ini selalu kami juga akan renungkan ketika kami mengingat kembali dengan cara yang sama Engkau pergi, tapi pergi untuk kembali, untuk menjemput kami, anak-anak-Mu yang Tuhan kasih. Dan kami bersyukur untuk hal itu Tuhan. Dan bila Tuhan juga meteraikan kebenaran firman ini menjadi hal yang penting yang menguatkan bagi jemaat kami, keluarga besar GKT Trinity. Bila kami dapat juga memandang dengan mata kami bahwa Tuhan yang baik itu Tuhan yang sekali lagi juga mau mendengar dan menyendingkan telinga-Mu Tuhan kepada kami, mungkin keluh kesah kehidupan kami. Dan ampuni kami Tuhan ketika kami yang sok tahu ini, kami mau sekali lagi menyelesaikan dengan cara-cara kami. Tapi kami mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhan yang hadir itu, Tuhan yang ada itu, Tuhan yang juga sekali lagi lebih tertarik dengan kebutuhan rohani dalam kehidupan kami, untuk kami dapat mengenal-Mu Tuhan, ketika kami mau belajar mengikut dan juga mengiringi Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada Ibu Yeli.